Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YP di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK, TKA Saintek Fisika untuk menghadapi UTBK tahun 2021 gelombang kedua. Di dalam video ini ada 12 soal berdasarkan kisi-kisi soal yang sudah keluar pada UTBK tahun 2021 gelombang pertama. Oke, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu soal tentang gerak lurus atau gerak satu dimensi. Gerak lurus sebuah benda diperlihatkan pada grafik di bawah. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 1 second dan T sama dengan 3 second adalah titik-titik meter per second. Kecepatan rata-rata suatu benda itu sama dengan perpindahan atau delta S dibagi dengan delta T, atau S2 kurang S1, ini posisi 2 kurang posisi 1, dibagi dengan T2 kurang T1. Dari grafik kita amati pada T1 sama dengan 1 second, S1 nya sama dengan 4 meter ya, S1 nya 4 meter. Tetapi ketika T2 nya sama dengan 3 second, ternyata S2 nya sama dengan 8 meter. Maka dari sini kita peroleh kecepatan rata-ratanya sama dengan 8 dikurang 4 dibagi dengan 3 kurang 2. Maka kecepatan rata-rata benda tersebut adalah 4 bagi 2, maka ini 2,0 meter per second. Oke, jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu soal tentang usaha dan energi. Sebuah balok bermasa 1,0 kg bergerak menaiki bidang miring licin, kemudian memasuki bidang datar kasar. Panjang bidang miring 1,0 meter dan sudut kemiringannya 37 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4,0 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar kasar sampai berhenti adalah titik-titik meter. Jadi lintasan baloknya mula-mula dia di dasar bidang miring dengan kecepatan misalnya ini titik 1, titik 2, titik 3 ya. Dari titik 1 ke titik 2, balok bergerak dengan kecepatan awal V1 4 meter per second. Kemudian menaiki bidang miring yang panjangnya S 1,0 meter sampai di titik 2, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton dan sampai berhenti di titik 3, maka V di titik 3 itu V3 sama dengan 0. Nah, dari titik 1 ke titik 2, ketinggiannya misalnya H, kemiringan bidang miring 37 derajat. Maka H ini kita pakai perbandingan sin 37 kan sama dengan H per S. Maka H-nya sama dengan S kali sin 37, berarti 1 dikali sin 37-nya 3 per 5. Maka ini sama dengan 3 per 5 meter, itu H. Maka kita tinjau dari titik 1 ke titik 2, berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu delta EM sama dengan 0 ya. K setengah MV1 kuadrat plus MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus MGH2 ya. Karena acuannya di titik 1 ya, maka H1 nya sama dengan 0, kemudian H2 nya sama dengan H, maka dan M nya kita coret, ini kita bisa tuliskan setengah kali 4 kuadrat plus 0 sama dengan setengah kali V2 kuadrat plus 10 kali H2 nya adalah H, yaitu 3 per 5 ya. Nah, ini kita coret 10 dengan 5, ini jadi 2, maka kita dapatkan 4 kuadrat kali setengah berarti 8 ya. 8 sama dengan setengah V2 kuadrat plus 6, maka V2 kuadratnya sama dengan 4 ya. Jadi V2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita tinjau dari 2 ke titik 3 ya. 2 ke titik 3 berlaku
usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik. Sedangkan usaha oleh gaya non-konservatif itu sendiri sama dengan min gaya gesek dikali panjang lintasan. Misalnya panjang lintasan dari 2 ke 3 itu D. Ya. Maka kita bisa tuliskan minus F kali D sama dengan setengah MV3 kuadrat min setengah MV2 kuadrat. Nah, F-nya kan 2 Newton ya, berarti min 2 dikali D yang ditanya. Kemudian V3-nya kan 0, berarti ini 0 kurang setengah kali M-nya 1 ya, M-nya 1 dikali V2 kuadrat 4, maka kita langsung kasih 4. Maka ini kita bisa coret 4 dan 2 jadi 2 di sini. Maka kita dapatkan D-nya sama dengan 1,0 meter. Jadi jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang ketiga, yaitu tentang elastisitas. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bulk bola sebesar B, volume bola mula-mula adalah. Untuk menjawab soal ini kita gunakan hubungan perubahan tekanan ya, perubahan tekanan suatu bola di dalam air laut. Nah, itu sama dengan B dikali delta V per V, dengan B itu sama dengan modulus bulk, kemudian V ini adalah volume awal dari benda atau volume mula-mula, delta V ini adalah perubahan volume. Karena volume bola ya akan semakin kecil akibat tekanan dari luar terhadap bola, maka perubahan volume ini sama dengan volume mula-mula dikurang dengan volume akhir ya. Nah, volume mula-mula dikurang volume akhir, bukan volume akhir kurang volume mula-mula, karena volume mula-mula udah pasti lebih besar ya, karena V lebih besar dari V akhir. Sedangkan V akhirnya itu kita bisa tuliskan sebesar 4/3 pi R pangkat 3, karena volume akhirnya itu jari-jarinya sebesar R ya. Maka kita bisa tuliskan kembali ini menjadi V akhirnya itu adalah 4/3 PR pangkat 3, maka delta V-nya sama dengan V dikurang 4/3 PR pangkat 3, sehingga delta P-nya sama dengan B dikali V minus 4/3 PR pangkat 3 dibagi dengan V kan? Nah, ini kan kita pindahkan B-nya, jadinya delta P per B sama dengan 1 kurang 4/3 PR pangkat 3 per V, atau 4/3 PR pangkat 3 per V ini sama dengan 1 kurang delta P per B. Maka dari sini kita tuliskan ulang, V-nya sama dengan 4/3 PR pangkat 3 per 1 min delta P per B, atau kita tuliskan di sini V-nya sama dengan 4 PR pangkat 3 per 3 kali 1 min delta P per B. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah B ya.
Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat, yaitu soal tentang dinamika rotasi. Dua balok bermassa M1 1 kg dan M2 2 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Tali dapat bergerak tanpa mengalami slip terhadap katrol. Besar momen inersia katrol adalah 0,01 kg meter pangkat 2. Jika katrol berputar dengan percepatan sudut 25 radian per second kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jari-jari katrol adalah 25 radian per second kuadrat itu alfa. Nah, sistem katrolnya dan benda seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem balok dan katrol. Jadi ada gaya berat, M1-nya 10 Newton dan berat M2-nya 20 Newton. Tegangan tali dari balok M1 T1, balok M2 T2, kemudian dari katrol ada tegangan tali T1 arahnya ke bawah dan T2 juga arahnya ke bawah ya. Maka untuk benda M1 berlaku hukum Newton, maka resultan F1 sama dengan M1A. Karena M2 lebih besar dari M1, maka percepatannya ke bawah dari M2 dan M1-nya ke atas. Maka ini kita bisa tuliskan T1 min 10 sama dengan M1 kali A, 1 dikali A. Sedangkan A itu sama dengan alfa dikali R. Karena alfanya 25, maka ini jadi 25R. Jadi langsung saja ini jadinya 25 kali jari-jari katrol. Maka T1-nya sama dengan 25R plus 10. Ini persamaan 1 misalnya. Kemudian untuk balok yang kedua itu kita bisa tuliskan resultan F2 sama dengan M2A. Nah, ini jadi 20 min T2. 20-nya positif karena searah dengan A, sama dengan 2 kali A atau sama dengan 2 kali 25 kali R, maka jadi 50R. Berarti T2-nya sama dengan 20 minus 50R. Caranya ini persamaan 2. Kita tinjau katrolnya. Untuk katrol ya, resultan torsi yang bekerja pada menurut pusat katrol sama dengan I kali alfa. Nah, torsi ini diakibatkan oleh tegangan tali T2 dan T1. Berarti ini T2 min T1 dikali R sama dengan I kali alfa. T2-nya kita substitusikan ini dari persamaan 2 berarti 20 kurang 50R, kemudian kurang T1-nya 10 plus 25R dikali R sama dengan I-nya 0,01 kali alfanya 25 ya. Nah, ini kita tuliskan sederhanakan kembali menjadi 10. 20 kurang 10 10, kemudian min 50R min 25R, maka min 75R kali R sama dengan 0,25, atau ini 10R min 75R kuadrat sama dengan 0,25, atau ini kita tuliskan dalam bentuk persamaan kuadrat, maka 75R kuadrat minus 10R plus 0,25 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC untuk mencari jari-jari pakai persamaan kuadrat, yaitu R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini sama dengan min B ini kan 10, min 10, maka jadi positif plus 10 plus minus akar min 10 kuadrat min 4 kali A nya 75 kali 0,25 dibagi dengan 2 kali 75. Nah, R12 sama dengan 10 plus minus akar 25 per 150, atau sama dengan 10 plus minus 5 per 150. Maka kita dapatkan R1 nya sama dengan 10 tambah 5 per 150, berarti ini 15 per 150 atau 1 per 10 meter, atau sama dengan 10 cm. Kemudian
R2 nya sama dengan 5/150 atau sama dengan 1/30 cm ya. Ini sama dengan 30 meter. 1/30 meter sama juga dengan 100/30 cm atau 3,33 cm. Jadi pilihannya adalah B. Berikutnya kita membahas soal yang kelima tentang perpindahan kalor. Dua buah logam 1 dan 2 dengan panjang sama yaitu L. Batang 1 memiliki luas penampang A1 dan konduktivitas termal K1. Batang 2 memiliki luas penampang A2 sama dengan 0,5 A1 dan konduktivitas termal K2 sama dengan 0,5 K1. Kedua batang disusun sejajar dan setiap ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur sama. Rasio laju aliran kalor pada logam 1 terhadap logam 2 adalah gambar kedua logam seperti yang ditunjukkan. Kita gunakan konsep perpindahan kalor secara konduksi, yaitu Q/T atau kita simbolkan dengan P itu sama dengan K kali A dikali delta T bagi L. Dengan K itu adalah konduktivitas termal, A itu adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, dan L itu adalah panjang dari kedua batang. Nah, karena dari soal kedua batang memiliki panjang yang sama, L1 sama dengan L2 sama dengan L, kemudian luas penampang batang 1 yaitu A1 dan luas penampang batang 2 0,5 A1. Kemudian konduktivitas termal kedua batang yaitu K2 nya sama dengan 0,5 K1. Karena ujung kedua batang itu ditempelkan pada suhu yang sama, jadi T1 ini di ujung yang batang 2 itu T2 dengan T1 sama dengan T2, maka kita simpulkan bahwa delta T1 sama dengan delta T2. Jadi kita bisa tuliskan P1 yaitu konduktivitas perpindahan kalor pada batang 1 yaitu P1 sama dengan K1 kali A1 kali delta T1 bagi L1. Kemudian pada batang yang kedua P2 sama dengan K2 kali A2 dikali delta T. Karena sama maka kita tidak perlu tuliskan indeksnya, sama ini berarti bagi L. Maka perbandingan P1 banding P2 sama dengan K1 A1 kali delta T dibagi dengan L. Karena perbandingan maka kita langsung balik, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang, maka ini L dibagi dengan K2 kali A2 kali delta T. Ini kita coret delta T nya dan L, maka kita dapatkan P1 banding P2 itu sama dengan K1 A1 banding K2 nya kita ganti dengan 0,5 K1 dikali A2 nya kita ganti dengan 0,5 A1, coret, maka kita dapatkan 1/0,25 ya, 1/0,25 atau sama dengan 4/1. Jadi rasio laju aliran kalor pada logam 1 terhadap logam 2 adalah 4/1. Jawabannya E. Oke, berikutnya untuk soal yang keenam yaitu soal tentang teori kinetik gas dan termodinamika. Sejumlah gas ideal monoatomik bertekanan awal P Pascal dan suhu mutlak adalah T Kelvin menjalani proses termodinamika dalam wadah bervolume tetap. Dalam proses itu, gas mengalami perubahan suhu sebesar delta T Kelvin serta perubahan energi dalam sebesar delta U. Volume wadah itu sama dengan titik-titik. Berarti karena volumenya tetap, berarti ini V1 sama dengan V2 sama dengan V. Prosesnya isokorik. Isokorik berarti usahanya sama dengan 0 ya. Kita tahu bahwa delta U ya, perubahan energi dalam itu sama dengan karena gas monoatomik, berarti kita bisa tuliskan ini 3/2 dikali delta P dikali V karena volume tetap, atau
Ini kita bisa tuliskan 3/2 dikali P2 kurang P1 kali V. Nah, karena volume tetap, hubungan antara P dan suhu, tekanan dan suhu adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau P per T sama dengan P2 per T2. Maka kita bisa ganti ini delta U sama dengan 3/2 dikali P2 nya kita ganti dengan P per T dikali T2 ya. Ingat bahwa T1 itu sama dengan T, P1 sama dengan P. Maka ini menjadi P per T dikali P per T dikali T2 dikurang P1 nya kita ganti dengan P dikali V. Nah, atau delta U nya sama dengan 3/2 dikali P kali T2 per T kurang 1 dikali V. Atau ini kita bisa tuliskan kembali menjadi 2 delta U per 3P sama dengan T2 per T dikurang 1 kali V. Jika kedua ruas ini kita kalikan dengan T1 ya, kita kalikan dengan T1, maka kita dapatkan jadinya 2 delta U per 3P kali T1 sama dengan T2 per T kurang 1 dikali V kali T1. Nah, karena T1 ini adalah T, maka kita bisa tuliskan kembali menjadi 2 delta U per 3P dikali T sama dengan T1 atau T kali T, maka ini jadi T2 dikurang T1 dikali V. Atau 2 delta U per 3P kali T sama dengan T2 kurang T1 kan delta T dikali V. Nah, maka V nya sama dengan 2 delta U kali T per 3P kali delta T. Atau kita tuliskan kembali menjadi V nya sama dengan 2T per 3P dikali delta U per delta T. Jadi jawabannya B. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang ketujuh, yaitu soal tentang fluida statis dan dinamis. Oke, kita akan membahas soal yang ketujuh, yaitu soal tentang fluida statis dan fluida dinamis. Sebuah pipa U berisi cairan P dan cairan Q seperti gambar. Cairan P bermassa jenis 1000 kg per meter kubik dan Q 3000 kg per meter kubik. Jika ujung atas pipa Q ditiup secara mendatar dengan kelajuan udara V, tinggi kolom cairan pada pipa P HP, tinggi kolom cairan pada pipa Q HQ. Keduanya diukur dari garis L, dan HP minus 3Q sama dengan Y meter. G sama dengan 10 meter per second kuadrat dan massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Maka besar V adalah titik-titik. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan prinsip Bernoulli dan hukum pokok hidrostatis. Prinsip Bernoulli itu berlaku pada kedua ujung pipa. Misalnya di ujung pipa P itu titik 1 dan ujung pipa Q ini titik 2. Kemudian titik 1 dan titik 2 ini sejajar. Maka menurut Bernoulli, ini titik 1. Bernoulli kita bisa tuliskan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Karena titik 1 dan titik 2 nya sejajar, maka H1 sama dengan H2. Sedangkan pada titik 2 ini ditiup dengan kecepatan V, kecepatan udara V. Maka
V1 nya sama dengan 0. Berarti rho GH1 dan rho GH2 kita coret karena H1 sama dengan H2. Kemudian setengah rho V1 nya juga kita coret ya. Maka ini menjadi V1 sama dengan V2 plus setengah rho V2 kuadrat. Karena rho nya sama dengan 1 kg per meter kubik, sama dengan rho, maka ini P1 sama dengan P2 plus setengah kali 1 dikali V2 nya V. Nah, dengan V2 ini adalah kecepatan udara ya. Kemudian pada batas di garis L ini, yaitu pada cairan yang sama. Nah, misalnya ini titik A dan titik B berlaku hukum pokok hidrostatis, yaitu tekanan titik A sama dengan tekanan di titik B. Tekanan di titik A itu akibat dari P1, tekanan di ujung kolom pipa P ditambah dengan berat fluida sepanjang HP, yaitu sama dengan rho P kali G kali HP, sama dengan tekanan di titik B, yaitu P2 ditambah dengan berat fluida sepanjang HQ, yaitu sama dengan rho Q dikali G kali HQ. Maka kita substitusikan P1 nya menjadi P2 plus setengah V kuadrat ditambah dengan, nah pada soal diketahui rho Q nya 1000, rho Q nya 1000, rho Q nya 3000, rho P nya 1000, berarti rho Q nya itu sama dengan 3 kali rho P, 3 kali rho P. Maka ini tambah setengah V kuadrat ditambah rho P kali G kali HP ditambah P2 sama dengan tambah P2 ditambah rho Q nya kita ganti jadi 3 kali rho P dikali G kali HQ. Nah, P2 nya kita coret, maka kita tuliskan ini menjadi setengah V kuadrat dipindahkan rho P G HP ke ruas kanan, maka ini menjadi 3 rho P ya kali G kali HQ dikurang rho P dikali G kali HP, atau setengah V kuadrat sama dengan rho P dikali G kali 3HQ minus HP. Nah, dari soal HP minus 3HQ nya itu sama dengan Y, maka 3HQ minus HP nya pasti sama dengan minus Y. Maka ini menjadi setengah V kuadrat, rho P nya 1000, G nya 10 dikali minus Y, atau V kuadratnya sama dengan 10.000 dikali minus 2Y, maka V sama dengan akar 10.100 akar minus 2Y. Jadi jawabannya D. Berikutnya untuk soal nomor 8, yaitu soal tentang gerak harmonik sederhana atau getaran pegas dan bandul. Dua buah sistem getaran harmonik yaitu bandul dan pegas digantung di langit-langit sebuah lift. Massa beban pada bandul dan pegas adalah sama. Saat lift dalam keadaan diam, kedua sistem itu digetarkan selaras pada frekuensi yang sama yaitu F. Pada suatu saat lift jatuh bebas vertikal ke bawah. Pengamat yang berada di dalam lift mengamati bahwa periode bandul diberikan oleh T sama dengan 2pi akar L per G, dengan L itu adalah panjang bandul dan G merupakan percepatan gravitasi. Sedangkan periode getaran pegas adalah T sama dengan 2pi akar M per Km, itu adalah massa bebannya, dan K merupakan konstanta pegas. Kemudian kalau kita mau mencari frekuensi, itu sama dengan 1 per periode ya.
Kemudian dalam kerangka acuan jatuh bebas, laju percepatan gravitasi G ini sama dengan 0. Nah, jadi jika G-nya 0, periode bandul tidak terbatas, artinya tidak bolak-balik. Atau kita dapat memahami bahwa bandul bergerak bolak-balik sebagai perangkat yang terus-menerus bertukar energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Jika laju percepatan gravitasi 0, seperti dalam kerangka acuan jatuh bebas ini, maka tidak ada energi potensial gravitasi yang bertukar, dan energi bandul semuanya dalam bentuk energi kinetik. Jadi, bandul tidak akan berayun saat lift jatuh bebas. Tetapi untuk pegas akan terus bergetar dengan frekuensi F, karena tidak ada perubahan massa beban dan konstanta pegas K ketika lift jatuh bebas. Jadi jawabannya adalah C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-9, yaitu soal tentang gelombang bunyi pada konsep efek Doppler. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X seperti pada gambar di bawah. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang sama F. Cepat lambat bunyi di udara adalah V, pengamat O diam, sedangkan sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju 0,25 V dan sumber bunyi B bergerak ke kanan dengan laju 0,5 V. Jika selisih frekuensi dari kedua sumber menurut O adalah A, maka F sama dengan, soal ini kita selesaikan dengan rumus Fp sama dengan V minus Vp per V minus Vs dikali Fs. Dengan Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat, V adalah cepat lambat bunyi di udara, Vp merupakan kecepatan pengamat, Vs merupakan kecepatan sumber, dan Fs adalah frekuensi sumber. Pada soal, frekuensi sumber yaitu Fa sama dengan Fb sama dengan F. Kemudian Vp nya sama dengan 0 karena pengamat diam di titik O, sedangkan sumber A nya bergerak ke kiri dengan Va nya sebesar 0,25 V, sedangkan Vb nya ke kanan dengan kecepatan 0,5 V. Garis positifnya untuk O dan A berarti dari kiri ke kanan, sedangkan untuk O dan B dari kanan ke kiri ya. Maka VA dan VB masing-masing bertanda negatif karena masing-masing berlawanan dengan garis positifnya. Maka kita tinjau untuk pengamat O dengan sumber A, kita tuliskan FPA itu sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus 0,25 ya, 0,25 V dikali F, atau sama dengan V per 1,25 V dikali F. Ini coret V nya, maka kita tuliskan FPA nya sama dengan F per 1,25. Kemudian untuk pengamat O dan sumber bunyi B, kita tuliskan FPB nya sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus 0,5 V kali F. Maka jadinya V per 1,5 V dikali F. Ini kita coret, kita dapatkan FPB nya sama dengan F per 1,5 ya. Nah, kemudian dari soal juga diketahui bahwa FPA dikurang FPB itu sama dengan A. Maka ini F per 1,25 dikurang F per 1,5 sama dengan A. Kita samakan penyebut dengan 1,25 dikali 1,5, maka jadinya 1,5 kurang 1,25 dikali F dibagi 1,25 kali 1,5 sama dengan A, atau 0,25 F dibagi 1,25 kali 1,5 sama dengan A. Ini kita coret, 1,5 nya jadi 6, maka F nya sama dengan 1,25
dikali 6 dikali A, atau sama dengan 7,5A. Jadi jawabannya E. Berikutnya kita membahas soal yang ke-10, yaitu tentang listrik statis. Muatan listrik Q1 2 mC di titik A, sedangkan muatan listrik Q2 sama dengan 8 mC di titik B. Titik C berada di antara A dan B, sedemikian sehingga kuat medan listrik total di C sama dengan 0. Maka AC banding BC sama dengan, jadi ada titik A dan titik B. Titik A ini terletak muatan Q1 sebesar 2 mC, Q2 sebesar 8 mC. Sedangkan titik C berada di antara titik A dan B. Nah, karena muatan di titik A dan titik B ini bermuatan positif, maka medan listriknya itu menjauhi muatan positifnya. Maka di titik C, medan listriknya akibat muatan di titik A adalah arahnya ke kanan, maka ini EA. Kemudian medan listrik di titik C akibat muatan B nya arahnya ke kiri, yaitu EB. Agar muatan listrik total di titik C sama dengan 0, maka EB harus sama dengan EA. Nah, ini jadinya K dikali Q2 dibanding dengan BC kuadrat sama dengan K kali Q1 per AC kuadrat. Nah, K-nya kita coret, sedangkan Q2-nya itu kan 8 dibagi dengan BC kuadrat sama dengan 2 dibagi dengan AC kuadrat. Ini kita coret 8 dengan 2-nya, ini jadi 4. Maka kita tuliskan AC per BC kuadrat itu sama dengan 1/4 ya. Maka kita dapatkan AC banding BC nya sama dengan 1/2. Jadi jawabannya B ya. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-11, yaitu soal tentang listrik magnet. Sebuah partikel bermuatan listrik negatif minus Q dan bermassa M pada bidang XY yang tampak pada gambar. Pada daerah itu terdapat medan magnetik homogen B searah dengan sumbu Z positif. Komponen kecepatan VZ lebih kecil 0 serta komponen kecepatan AZ-nya lebih kecil 0 dan konstan. Komponen kecepatan pada bidang XY dan medan listrik E di daerah itu sama dengan titik-titik. Pada soal diketahui arah medan magnet B-nya searah dengan sumbu Z positif. Nah, kalau kita gambarkan pada bidang XY, arah Z positifnya itu keluar bidang kertas. Kita boleh gambarkan arah B-nya berupa titik ya, ini arah B-nya. Nah, kemudian karena pada bidang XY ini partikel bergerak melingkar beraturan, maka gaya yang mengakibatkan benda bergerak melingkar itu harus berarah menuju pusat lingkaran. Misalnya, partikel berada di titik A, maka gayanya itu harus menuju pusat lingkaran. Gaya ini berupa gaya magnet. Berarti gaya magnetnya arahnya ke kanan di titik A, yaitu menuju pusat lingkaran. Dan karena B-nya ke sumbu Z positif atau keluar bidang kertas, maka menurut aturan tangan kanan, yaitu arah B-nya itu adalah arah 4 jari yang dirapatkan, kemudian arah V adalah arah ibu jarinya, dan arah F adalah dorongan telapak tangan. Ini khusus untuk muatan positif. Tetapi untuk muatan negatif, arah F-nya itu adalah berlawanan dengan dorongan telapak tangan. Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan ini kita simpulkan bahwa di titik A kecepatan partikel berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti arahnya menyinggung lintasan ke bawah. Berarti dengan besarnya kecepatan itu,
kita gunakan konsep gaya magnet sama dengan gaya sentripetal ya. Maka ini Q BV sama dengan mv kuadrat per R. Ini kita coret V nya, maka kita dapatkan V nya sama dengan Q BR per M. Q BR per M. Kemudian untuk menentukan medan listrik E nya, kita menggunakan koordinat seperti yang ditunjukkan, yaitu X, Y, Z, karena diketahui pada soal percepatan AZ nya lebih besar, lebih kecil dari 0, berarti arahnya ke sumbu Z negatif. Lebih kecil dari 0 berarti arahnya ke sumbu Z negatif. Kemudian VZ juga lebih kecil dari 0 berarti arah ke sumbu Z negatif ya. Maka karena percepatannya ke sumbu Z negatif, berarti gaya listriknya, F listriknya itu ke sumbu Z negatif, berarti FL juga lebih kecil dari 0 karena AZ lebih kecil 0. Kemudian VZ juga lebih kecil dari 0. Kemudian karena ini merupakan partikel negatif ya, bermuatan negatif, maka arah medan listriknya itu berlawanan dengan arah gaya listriknya. Berarti medan listriknya lebih besar dari 0, arahnya ke sumbu Z positif ya. Jadi medan listrik berarah ke sumbu Z positif. Dengan besarnya medan listrik, E sama dengan F per Q. F-nya ke sumbu Z, berarti ini MAZ dibagi dengan Q-nya ya. Maka kesimpulannya, komponen kecepatan pada bidang XY dan medan listrik E di daerah itu sama dengan QBR per M berlawanan arah dengan gerak jarum jam, dan E sama dengan MAZ per Q searah dengan sumbu Z positif ya. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-12, yaitu soal tentang relativitas ya pada fisika modern. Partikel bermassa diam M0 bergerak sedemikian sehingga energi kinetiknya 0,25 M0 C kuadrat, di mana C adalah laju cahaya di ruang bebas. Kelajuan partikel tersebut adalah titik-titik C. Nah, energi kinetik relativitas itu sama dengan E minus E0. E0 ini adalah energi diam. E0 sama dengan energi diam yang besarnya M0 C kuadrat. Dan E itu sama dengan gamma dikali E0, atau sama dengan gamma dikali M0 C kuadrat, dengan gammanya sama dengan 1 per akar 1 min V per C kuadrat. Nah, maka dari rumus EK sama dengan E minus E0 kita tuliskan 0,25 M0 C kuadrat sama dengan gamma kali M0 C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Kita coret M0 C kuadratnya menjadi 0,25 sama dengan gamma minus 1. Gamma minus 1 berarti gammanya sama dengan 1,25 atau 5 per 4. Nah, kita ganti gammanya dengan 1 per akar 1 min V per C kuadrat sama dengan 5 per 4. Kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan 1 per 1 min V per C kuadrat sama dengan 25 per 16, atau 1 min V per C kuadrat sama dengan 16 per 25. Berarti V per C kuadrat sama dengan 1 kurang 16 per 25 berarti 9 per 25. Berarti V per C sama dengan 3 per 5.
maka V-nya sama dengan 3/5 itu 0,6, berarti 0,6 C. Maka kelajuan partikel tersebut adalah 0,6 C. Jawabannya A. Ini kita membahas soal yang ke-13, yaitu tentang efek fotolistrik. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti PS1 untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial penghenti 2,0 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer, nilai VE1 sama dengan titik-titik volt. Jadi pada soal diketahui lambda 0 sama dengan 600 nanometer ya. Nah, energi kinetik dari efek fotolistrik itu sama dengan HF min HF0. Karena F-nya itu sama dengan C per lambda, maka kita bisa ganti rumus EK-nya menjadi, dan ingat bahwa EK itu adalah E kali Q dikali V atau E kali V. Kita tuliskan Q atau muatan dikali V potensial itu sama dengan HC per lambda dikurang HC per lambda 0, atau kita tuliskan V sama dengan HC per Q dikali 1 per lambda kurang 1 per lambda 0 ya. Untuk VE1 lambdanya sama dengan 500 nanometer ya. Maka VE1 nya sama dengan HC per Q dikali 1 per 500 dikurang 1 per 600 ya. Maka VE1 nya sama dengan HC per Q dikali 600 kurang 500 dibagi 500 kali 600, atau sama dengan HC per Q kali 1 per, ini kan jadinya 100 per 500 kali 600. Kita coret 100 nya, maka kita dapatkan VE1 sama dengan HC per Q dikali dengan 1 per 5 kali 600 berarti 30.000. Oh, 3.000 ya. Jadi 3.000 nih. 1 per 3.000. Kemudian untuk VS2 yaitu sama dengan 2 volt, lambdanya sama dengan 400 nanometer. Maka VS2 nya sama dengan HC per Q dikali 1 per 400 kurang 1 per 600. Ini kan 2 ya, sama dengan HC per Q dikali 600 kurang 400 dibagi 400 kali 600, atau sama dengan HC per Q kali 200 per 400 kali 600. Ini kita coret jadi 2, maka 2 sama dengan HC per Q kali 1 per 1200. Nah, jika kita bagi, jadi ini misalnya 1, kemudian kita bagi dengan 2, maka kita bisa tuliskan VS1 bagi 2 sama dengan HC per Q bagi HC per Q, ini kan 1 ya, maka tinggal 1 per 3000 dibagi dengan 1 per 1200. Jika kita ubah jadi kali, maka jadinya 1200 per 1 ya. Nah, ini kita coret, maka jadinya 12 per 30 atau 4 per 10 ya. 4 per 10 kan 0,4. Maka VS1 nya sama dengan 0,8 volt. Jadi jawabannya D.